Jadi kejayaan Vespa ini dimulai saat Rinaldo Piaggio mengambil alih bisnis ayahnya menjadi perusahaan dagang yang memproduksi peralatan kapal, peralatan rel kereta, gerbong kereta, bodi truk, sampai mesin kereta api. Uniknya karena bentuk Vespa yang bermacam-macam inilah dibuat sesuai dengan keperluan dan permintaan ya. Jadi kehadiran Vespa keluaran di era 50-an ini sebenarnya masih jadi primadona sampai sekarang. Karena hadir dengan unik dan hal ini karena Vespa dianggap berkarakter dan revolusioner pada masanya. Hai Indonesia. Hai, Halo, selamat pagi. Ketemu pagi. lagi barengan sama kita berdua. Ada Dynamic Duo di sini. Betul. Aditan Sudiro dan Nuka Aswita juga pastinya. Iya, kita berdua seperti biasa 1 jam ke depan akan nemenin kalian semua dengan berita, informasi, cerita, tips bahkan ya dari dalam negeri maupun dari luar negeri kita kasih buat kalian Iya, pasti. bener banget. Pokoknya apapun yang kalian lakukan jangan lupa untuk selalu bahagia, Besti. Ya kan? Betul Besti, karena kita semua berhak bahagia Bener Besti. banget, Besti. Ya. And anyway, how was your day? Gimana hari ini? Bagaimana rencana aktivitas hari ini? Mudah-mudahan semuanya lancar, terus semangat, sehat-sehat. Iya, ya. rencananya mau ngapain sih hari ini? Kepo banget, Ditan. Iya tahu, aku sih mau keliling kota, Cie. naik Vespa. Tapi baju lo udah sama kayak Vespa-Vespa zaman dulu Iya, sih. 80-an Zaman gitu dulu kan ya. begini, Terus cerah, pakai itu kayak 80-an gitu. terang. Iya, kalau ngomongin tentang Vespa, Vespa itu salah satu komunitas tertua dan terkuat brotherhood-nya di dunia loh. Iya, betul Jadi banget. kalau itu udah cerita standar kalau misalnya lu lagi mogok naik Vespa, ntar ada teman yang bantu. Ada bro nggak apa-apa bro, brotherhood itu kuat banget kalau Vespa. Dan itu nggak cuma di Indonesia tapi juga di seluruh dunia sih setahu gue. Kalau lu udah ngefans banget sama Vespa, lu pasti akan ketika lu ngelihat ada teman lo yang mengendari Vespa rusak, lu pasti lo samperin. Walaupun lu nggak kenal Nggak sebelumnya kenal. ya, Iya, brotherhood karena itu tuh- sama-sama pakai Vespa Iya, gitu brotherhood-nya ya. kuat banget. Jadi bisa nih di saat lagi menggunakan kendaraan yang lain lo tetap berhenti karena brotherhood Vespa aja. Oh gitu, oke. Iya memang ya milenials kalau kita berbicara mengenai Vespa, tentunya nih dikenal banyak orang sebagai kendaraan klasik asal Italia. Dan belakangan ini Vespa kembali populer ya, sehingga bermunculan sejumlah produk Vespa Matic yang digandrungi anak-anak muda. Ini bener banget, tapi tahu nggak sih kalian kalau ini Piaggio tuh tipe Vespa kalau nggak salah ya, Iya. Vespa tipe Piaggio. Piaggio ini merupakan perusahaan pembuat Vespa. Ini sebenarnya awalnya pembuat pesawat tempur. Ini gue baru tahu nih. Jadi kejayaan Vespa ini dimulai saat Rinaldo Piaggio mengambil alih bisnis ayahnya menjadi perusahaan dagang yang memproduksi peralatan kapal, peralatan rel kereta, gerbong kereta, bodi truk, sampai mesin kereta api. Lokasinya di Sestri Ponente, Genova, Italia. Tepatnya pada tahun 1884 silam. Awal mulanya kayak gitu. Betul banget. Lalu pada Perang Dunia Pertama, perusahaan milik Rinaldo yang dinamai dengan nama belakangnya Piaggio, ini akhirnya mulai memproduksi pesawat terbang dan juga kapal laut. Walaupun sempat hancur karena bom dari sekutu pada Perang Dunia II, sehingga mempengaruhi ekonomi Italia yang memburuk saat itu, akhirnya membuat Piaggio memproduksi alat transportasi yang murah dan juga bisa merakyat. Yes, Gitu. awal mulai dari Perang Dunia ternyata ya. Nah, maka dari itu untuk merancang sebuah kendaraan terbaiknya, Piaggio akhirnya mengajak Corradino de Ascanio yang merupakan seorang ahli desain pesawat. Tapi ternyata pada saat itu Ascanio ini adalah seorang yang membenci motor. Karena menurut dia motor itu dianggap kotor dan ribet. Tapi karena tantangan nih disuruh desain motor, karena dia benci kan. Ini tantangan untuk desain motor yang nyaman tapi tetap elegan, tetap gaya. Ini membuat Ascanio malah bertekad untuk membuat sepeda motor yang membuat pengendaranya berasa duduk di kursi ruang tengah keluarga. Iya sih. Hasilnya desain tersebut menjadi khas, yaitu khas bentuk Vespa hingga saat ini. Dan keluaran Vespa pertamanya diberi nama dengan seri MP5. Wow. MP5. Tapi emang bener sih, Iya, Vespa betul. tuh nyaman. Klasik ya? Gitu Nyaman ya. banget kursinya. Oke, dan pada tahun 1949, 35.000 unit Vespa telah diproduksi dan 10 tahun kemudian menjadi 1 juta unit. Uniknya karena bentuk Vespa yang bermacam-macam inilah dibuat sesuai dengan keperluan dan permintaan ya.
Jadi Vespa tidak hanya menjadi motor sehari-hari tetapi juga menjelma menjadi sepeda balap, mobil, bahkan kendaraan untuk keperluan militer juga digunakan. Yap, dan ini misalkan nih ya, kalau Vespa dengan seri 150 TAP yang diproduksi atas permintaan Departemen Pertahanan Prancis. Walaupun hanya diproduksi 600 unit, tetapi ternyata Vespa tipe ini memiliki senapan dan amunisi cadangan. Itu misalnya, jadi gunanya banyak, digunakan juga buat senjata. Dan selama era 1960 dan 1970, Vespa menjadi simbol nih dari revolusi pada saat itu. Tapi tidak hanya di Italia, tetapi malah gagasan dan filosofi Vespa sampai ke negara-negara Eropa lainnya, bahkan ke benua Asia dan juga Afrika. Yap, dan pertanyaan adalah sejak kapan sih sebenarnya Vespa mulai merambah ke Indonesia? Itu dia. Yes. Karena dulu papaku juga sempat Bapak gue juga, punya Vespa gitu. Ini yang gue tahu kalau dari sejarah, dulu bokap pernah cerita Vespanya dia ini dikasih sama temen dia. Temen dia itu anak pejabat katanya sih. Dia tuh dapat Vespanya tuh kalau nggak salah, tunggu gue inget tahunnya, dia dapat sih tahun 70-an, gue inget. Karena kakak gue lahir tahun 73, tuh dia lagi suka mengendarai Vespa di akhir tahun 60-an. Tapi kalau menurut dia Vespanya dia itu dari akhir 50-an, dapat dari temennya. Wow, udah Waktu tua temennya banget. make, itu cuma temennya di Jakarta yang make Vespanya. Wow. Iya, setelah udah nggak tren dikasih ke bapak gue. Tapi bukan gataran kali ya, maksudnya udah mulai banyak Udah yang mulai pakai. banyak kayaknya. Ah. Jadi bapak gue tuh ada di rumah Vespanya. Punya Vespa salah satu yang terlama di Indonesia. Oh baik. Dari temennya dia itu. Oh itu kalau dijual harganya mahal banget. Sayangnya tuh, enggak, Bican. ada di Iya rumah. enggak, misalkan. Oh, historisnya bisa dinilai Iya, mahal. Karena yang udah semakin tua itu kan biasanya Iya. harganya makin melambung. Gue sempet nanya ke orang ini harganya berapa. Tinggi, puluhan. Iya, Wah itu 30-an, itu mahal loh untuk 30-an. Gue ceritain historinya. Ini histori dapat dari... Bahkan bisa lebih karena temen gue ada yang punya tahunnya tuh jauh di bawah bokap lo ya. Maksudnya masih nggak sampai tahun 50-an gitu ya. Kemarin dijual aja 30-an. Iya, Mungkin karena- punya bokap lo bisa lebih tinggi Enggak, kan. kalau menurut gue enggak, karena enggak dirapi. Oh belum Udah dibenerin. hancur, nggak bisa Oh, nyala. iya, Wah iya, itu iya. sih 30-an ada yang mau ngambil. Terus gue ceritain nilai historisnya. Wah itu nggak terhingga harganya. Kalau ini termasuk Sayang 10 sih, awal. malah Iya, jadi sayang. bokap tuh selalu bilang kalau ini tuh 5 besar lah di Jakarta. Di Jakarta ya. Awal mula ya. Bukan ada. di kota lain. Di Jakarta tuh 5 besar gitu. Bahkan sampai setelah dikasih ke bapak gue, dia pakai tetap ada yang kenalin. Ini yang zaman dulu kan, gitu. Oh iya? Enggak, karena memang mungkin yang first time, yang pertama Mungkin, kali ya ada di mungkin. Jakarta. Ya itu termasuk langka, lebih baik tidak dijual sih. Harusnya sih gitu. Kecuali ke Vevet. Ke Vevet, oke. Tapi bener yang lo bilang. Jadi ini tuh berantakan. Jadi dia nggak dirapi, udah nggak belum nyala dibenerin. mesinnya. Sebenarnya kalau dibenerin mungkin masih bisa. Cuman dilap tiap berapa bulan. Ya udah, nggak usah diharapin itu bisa nyala ya, Bo. Gak usah diharapin Iya. gitu kan. Udah tua juga umurnya ya. Kalau kata orang tuh udah sepuh dia. Udah tuh cium ya. tangan ketemu Piaggio sekarang cium tangan. Cium tangan, Piaggio lu apaan? Lu baru banget lu nggak ada Gue apa-apanya dari tahun lu. 50-an. Makanya. Oke, kita masih akan berbicara tentang Vespa yang Masuk asal ke mulanya Indonesia. dan masuk ke Indonesia kira-kira kapan Sejarahnya gitu kayak kan. gimana setelah satu ini Betul. jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi masih bersama Nuker dan juga Ditan. Kalau tadi kan kita memang lagi ngomongin soal Vespa Iya. ya. Yang ternyata Vespa tuh asalnya dari Italia. Nah Yes. kita penasaran nih kira-kira Vespa tuh kapan ya Tan mulai merambah ke Ini Indonesia? kalau kita ngebahas laguku pernah punya, Punya. itu mobil balap jatuhnya bukan enggak. Itu Gua mobil balap ngikutin salah lagi. gue. Dan gue ngikutin Bukan dengan dan gue dengan Mobil polosnya balap sendiri salah ya gue ya. dan gue dengan polosnya ngikutin. Ya, kalau kan? kita ngebahas lagu itu, Asoy Geboy ngebut di jalanan saat ini. Di jalanan Yes. ibu kota. Nggak sekalian lu lanjutin tuh ya lagu. lupa gue enggak, itu kan Taruh, tren lagu tren Vespa Vespa yang kan mana? di zaman itu tahun 70-an Iya, yang iya. ngetren banget di ibu kota gitu di Jakarta. Tadi dulu lagunya Vespa gimana sih? Ada nggak sih? Mana sih? Emang ada ya? Kali itu piknik 72 Naif. Tapi ada nggak? Nggak tahu gue, nggak ada kan? Tadi kan Nggak gue ada. ngomong kayak aku ingin jalan keliling. Nah, Apa ngomong apa enggak? ada lagunya Beda-beda. nggak sih? Lirik lagu doang kali. Tapi kalau Apa kehaluan gue ya? kehaluan lo mungkin nggak Kayaknya apa-apa sih terima gitu. aja. Tapi yang jelas kalau kita ngomong tadi lagu piknik 72-nya Naif itu setahu gue era-era 70-an tuh lagi tinggi-tingginya tuh. Oh gitu, Vespa di iya, kota iya, Jakarta. iya, iya. Pakai baju warna-warni kayak gitu kan. Kayak gue gini ya.
Iya kayak lo hari ini. Dandanannya 70-an banget. Iya. Gue lagi old school banget. Eyeshadownya sama kayak warna bajunya. Iya old school banget ya, sampai Yes. bibir nih, bibir. Ini sesuai janji kita tadi, as we promised before, kita bakal ngebahas tentang kapan sih Vespa nih mulai merambah ke Indonesia. Ini kalau menurut catatan sejarah nih diawali pada tahun 1950-an. Ini merupakan salah satu era yang paling bersejarah bagi Vespa karena di era inilah Vespa lahir dan berkembang di Indonesia awalnya. Jadi kehadiran Vespa keluaran di era 50-an ini sebenarnya masih jadi primadona sampai sekarang karena hadir dengan unik dan hal ini karena Vespa dianggap berkarakter dan revolusioner pada masanya. Iya, karena sejak kelahirannya Vespa semakin diterima dan semakin populer, akhirnya pada tahun 1960-an Vespa disorot karena pemerintah Indonesia memberikan motor Vespa kepada kontingen pasukan penjaga perdamaian Indonesia yang bernama Garuda atau Konga yang bertugas di Kongo. Keren ya jadi hadiah. Jadi hadiah loh. Nah, Hadiahnya sampai sekarang masih ada nggak ya? Nah itu dia pertanyaannya. Ngomong-ngomong motor itu diberikan sebagai penghargaan atas para personel Konga yang telah bertugas membawa nama baik Indonesia sebagai negara baru. Namun tetap memiliki andil dalam memelihara perdamaian dunia. Menariknya guys, tipe dan warna Vespa Kongo ditentukan oleh kepangkatan dalam militer masing-masing. Seperti Vespa berwarna hijau dengan cc 150 itu diuntukkan tentara dengan pangkat yang lebih tinggi. Disusul dengan Vespa warna kuning dengan cc 125 dan selain tipe dan warna Vespa yang menarik, Vespa ini tidak diproduksi di Italia melainkan diproduksi di Jerman dan dibawa oleh Jacob Oswald Hoffmann. Bagi yang belum tahu, Hoffmann adalah orang yang pertama membawa Vespa untuk diproduksi di Jerman. Salah satunya adalah model Vespa Kongo tersebut. Gitu. Yes, dan walaupun memiliki harga yang tinggi dari motor-motor pada umumnya, Vespa masih eksis dan diminati di Indonesia sampai saat ini loh anyway. Dan ini dia beberapa alasan yang membuat Vespa masih banyak diminati hingga sekarang ini. Yang pertama adalah kalau ngomongin Vespa itu selalu ada inovasi baru ya. Jadi buat kalian yang nggak tahu, model Vespa pertama ada di April 1946 yang menyajikan sisi fungsional dan inovatif. Ini diperkenalkan ke masyarakat umum di kota Roma, Italia waktu itu. Jadi bodi depannya ini dilengkapi dengan lambang Piaggio dan mesinnya 98 cc ya. 2 tak, masih 2 tak, 1 silinder. Terus pengabut karburator, jadi awal kesuksesan nama Vespa waktu itu. Maka dari itu untuk menjaga eksistensinya, Vespa terus berinovasi nih hingga menghadirkan beberapa produk lainnya. Di tahun 1996 akhirnya muncullah Vespa dengan teknologi modern untuk sebuah motor yang sekarang dikenal dengan sistem pengebut injeksi dan diberi nama Vespa ET2 gitu. Yes, dan salah satu tips lagi kenapa Vespa digandrungi adalah karena emang kendaraan ini nyaman dan aman saat berkendara. Ini gue akuin sih. Jadi gini triknya, lo tuh nggak boleh belajar naik Vespa kalau lo nggak bisa naikin standarnya berat soalnya. Iya, Vespanya gue berat, pernah nyoba. berat. Iya, gue pernah nyoba. Berat kan? Dulu kecil-kecil tuh kayak penasaran gitu, terus koplingnya dia di bawah kan. Iya, nah gue kalau Vespa itu gue belum pernah ngendarain, gue pernah dibonceng, emang enak meskipun kaki kita agak ngembang ya, tapi enak banget. Kalau yang udah gue coba yang Matic, yang Piaggio itu juga duduknya beda. Nah, emang namanya Vespa ini salah satu yang orang suka, orang gandrungi adalah karena kenyamanannya. Emang sih, tentunya apabila kita punya kendaraan, pertama keselamatan ya, ini kunci utama yang tidak boleh diabaikan. Nah, kabarnya kalau mengendarai Vespa, keselamatan pengemudi ini lebih terjamin di jalan raya. Hal ini karena bahan dasar Vespa itu emang udah terbuat dari plat baja. Ditambah lagi dengan bentuk bodi di bagian samping yang bulat dan lebar, jadi terlindung kalau suatu saat misal terjatuh di jalan gitu. Selain itu, ketika bawa Vespa juga kebanyakan berkendara dengan kecepatan sedang. Emang Vespa, kalau Vespa old school ya itu emang enakan kecepatan sedang sih sebenarnya. Karena kalau kenceng berisik, Iya, agak mirip bajai tapi bukan juga, gitu kan. Bunyinya ya. Bukan bajai sih, berisik juga. Hal ini karena orang-orang tuh jadi bisa lebih lama merhatiin motor mereka yang unik karena kan jalannya pelan. Iya, ternyata kelebihan kita menggunakan Vespa itu juga bisa membuat kita punya banyak teman Iya, katanya. brotherhood-nya kuat. Iya, karena tadi Persaudaraan. kan komunitasnya mereka. Nah, seorang pengendara Vespa pasti menganggap orang lain yang juga naik Vespa sebagai temannya nih. Yang ternyata itu sudah menjadi tradisi sejak dulu kala dan persaudaraan di antara pengendara Vespa memang sangatlah kuat ya.
Satu hal yang tidak asing juga, misalkan tiba-tiba ada pengendara Vespa lain yang menyapa kalian, membantu kalian. Kalau misalkan tadi kayak kata Ditan, ada masalah di jalan tuh bisa yang, "Woi kenapa bro? Iya bro. Vespanya kenapa?" Padahal nggak kenal tapi bisa langsung kayak gitu kan. Nah pastinya dong kalian juga akan berbuat begitu kalau memang menemui sesama pembawa Vespa di jalan yang sedang ada masalah. Iya, jadi mereka brotherhood-nya tuh kuat banget, bro-broannya kuat banget. Dan gini, kalau kendaraan lain rusak, gini, kendaraan Vespa bukan kendaraan yang gampang dibenerin, udah gitu aja. Dia tuh, Susah ya. dia itu ibarat kata kalau misalnya motor biasa, itu kan pakai rantai. Nah, dia ada rantai, cuma rantainya beda, ibaratnya gitu. Nggak mudah lo untuk ngulik, dan kalau lo mau benerin Vespa, lo bayangin aja lo buka tuh semua kan gemuk deh. Itu dibuka semua, ibaratnya kayak gitu. Wow, jadi memang agak effort ya. Sangat, untuk bukan kalau- agak, sangat effort ya. Kalau gue lihat udah gitu Iya, berat iya. kan? Berat juga. Emang kalau ngomongin Tapi Vespa, gue penasaran sih karena kayak gitu. apa ya? Maksudnya gue motor manual bisa, kopling lu bisa, bisa manual? Bisa. Terus bahkan motor kayak Ninja atau apa gue bisa Lu lebih bawa. laki dari gue loh. Laki gue. Gue bisa manual yang Astrea, semi manual. Ya elah lo Ditan. Semi manual kan tetap lo injek kan? Nggak masukin kopling kan, injek Iya. doang gitu. Nah motor kopling bisa. Motor kopling gue nggak pernah. Bahkan motor Ninja yang kayak Ninja CBR gitu bisa gue. Iya, lebih laki dari gue. Nah Vespa yang belum gue coba gitu, Belum gue pernah ya? penasaran banget Gue gitu. pernah nyoba mati mulu. Serius gue Punya om Gue gue. dulu, apa? Gereng, udah capek. syuting yang kayak di jalan gitu-gitu, itu gue bawa sendiri. Iya, gue juga bisa. Kalau syuting beda. Gue bawa sendiri motor-motor gede gitu kan, kayak diwajibkan. Dan emang nggak tahu kenapa ya bokap mungkin udah menyediakan ya, dari gue kecil gue udah diajarin bawa kopling, belajarin motor kopling gitu. Bahkan SMA anak-anak lain bawa Mio gitu ya, bawa Matic gitu, gue kopling Wah, bawa apa lo SMA? bawa motor kopling. Bawa gue. motor apa? Ingat gak mereknya? Dulu Shogun, SP Asli sama. Shogun, sangar banget. Ih serius demi Allah, gue SMA bawa motor Terus lo kopling. pulang gak dipinjem cowok buat ngebut? Enggak, yang ada temen gue gini, gila, maksudnya yang cewek-cewek pakainya Iya. Matic gitu kan. Enggak, gue sangar sendiri anjir. Shogun tuh sangar. Sangar gitu, Kenceng itu. sendiri itu. SP dulu tuh apa yang berapa cc tuh. Aduh, gue heran Itu banget sama hadiah temen gue kado ini. dari bokap gue inget banget belinya di PRJ. Mak gue nyap-nyap gini, ya aja anak perempuan, biarin dia bisa. Akhirnya sekarang bener kan, maksudnya bisa semua. Gue sampai motor gede, nyokap gue yang udah jangan naik kayak gitu. Tetap aja gue bawa. Ya, jadi waktu pengalaman gue nyoba Vespa Vespa manual yang kuno, ininya kenceng, koplingnya keras. Nah itu gue penasaran banget. Koplingnya serius. tuh Bisa emang standar ya, bawa koplingnya emang Vespa standar. lama tuh gue penasaran. Emang standar koplingnya keras. Oh. Dan gue emang nggak pernah bisa belum pernah belajar motor kopling, terus Sampai sekarang? belum pernah belajar emang. Susah. Waktu itu cuma nyoba berapa, 15 menit lah nyoba Vespa, diketawain, tukeran sama saudara. Bener. Kalah dia sama gue, Tukeran Ditan. sama saudara-saudara. Kalah laki Ditan sama gue. Jangan-jangan laki. ini gue kebalik nih kita. Gue covernya doang perempuan. Oke, kita masih bakal ngebahas mengenai Vespa. Vespa. Iya, oke. Jangan kemana-mana, tetap Ya. di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.